Bismillahirrahmanirrahim. Warutubatu farjin lan teles-telesane vagina farji. Ai kubulin tegese dalan ngarep alal asohi mungguwe kaul asoh. Termasuk suci dan dimakfu itu adalah cairan yang keluar dari vagina. Cairan selain kencing, selain madhi, dan selain sperma. Ya. Jadi vagina itu bisa mengeluarkan cairan selain itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri virtual yang berbahagia. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswi yang sering kami peroleh yang berhubungan dengan keputihan. Cairan keputihan itu najis atau tidak? Sebagaimana keterangan pada potongan video Al-Fakir tadi, bahwasanya di dalam kitab Fathul Mu'in dengan syarah dan keterangan kitab I'anatit Thalibin, bahwa ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama itu adalah pendapat al-asoh, pendapat yang paling kuat, menyatakan bahwasanya cairan keputihan itu tidak najis. Cairan keputihan itu tidak najis. Kenapa? Karena menurut hasil pengamatan mereka para ulama al-asoh ini, bahwa cairan keputihan itu adalah cairan yang keluar dari rongga vagina bagian luar, bukan dari perut. Seperti itu. Nah, dengan demikian, menurut pendapat ini, keluar cairan keputihan itu dimakfu, tidak najis, sehingga sah sholatnya, tidak harus membasuh dan mensucikannya. Seperti itu. Dan pakaian yang dipakai itu yang terkena cairan ini dimakfu pula dan sah sholatnya. Karena memang cairan keputihan ini katanya para ulama berada di antara mutaraddidun bainal araqi wal madi. Yaitu berada di antara, sifatnya itu berada di antara madhi dan keringat. Seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya, yaitu pendapat as-sahih yang di bawahnya pendapat pertama, yaitu menyatakan bahwa cairan keputihan itu najis. Artinya cairan keputihan itu disamakan dengan madhi, kencing dan lain sebagainya. Nah, istilah di dalam fikih ini dikatakan warutubatu farjin ay kubulin alal asahi wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal araqi yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu wasluhu. Jadi rutubah atau cairan ini disebut cairan keputihan dalam istilah ilmu kesehatan. Nah, dengan demikian jika kita meyakini bahwasanya cairan keputihan itu menurut pendapat yang pertama seperti keringat, berada di antara sifatnya keringat dan madhi, maka sholatnya itu sah. Seperti itu, dan dalam keadaan keluar cairan keputihan. Tapi kalau meyakini pendapat yang kedua, itu najis dan sholatnya tidak sah. Kalau dalam keadaan keluar cairan itu karena najis harus disucikan dulu, dan pakaiannya pun najis. Kalau menurut pendapat yang kedua. Nah, ini sungguh temuan yang luar biasa. Artinya ulama fikih di masa 500 tahun atau 400 tahun yang silam, di mana pada saat itu alat-alat kesehatan belum canggih, para ulama sudah melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan hasil temuan, hasil riset tentang keputihan ini. Nah, mari kita coba melangkah sedikit hasil temuan ilmuwan kesehatan di abad modern. Apakah keputihan itu? Keputihan itu adalah cairan putih atau lendir putih kekuningan pada permukaan vulva. Nah, penyakit ini menyebabkan keluhan yang sering dijumpai pada wanita,
yaitu rasa gatal, panas, lecet di daerah vulva vaginalis. Kadang-kadang sampai terjadi udema. Nah, kemudian ada pendapat lain juga menyatakan bahwa keputihan adalah penyakit kelamin pada perempuan, yaitu vagina, di mana terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih kekelabuan baik encer maupun kental, seperti itu. Dan berbau tidak sedap. Nah, menyebabkan rasa gatal. Nah, santri virtual khususnya kaum hawa, ini perlu diketahui ini adalah memang penyakit dari Allah Subhanahu wa taala dan dimakfu menurut pendapat al-ashah. Jadi tidak wajib dibasuh dan sah sholatnya. Yang berikutnya perlu diketahui bahwasanya menurut ilmuwan kesehatan bahwa penyakit ini, keputihan ini umumnya ngena perempuan yang masa-masa produktif, usia setelah masa haid, yaitu usia 12 tahun ke atas sampai kira-kira sampai 30-an. Dan tidak menutup kemungkinan usia anak-anak, perempuan masih usia anak-anak itu bisa kena juga. Dan juga orang yang sudah lanjut usia juga masih bisa kena penyakit ini. Jadi kesimpulannya adalah cairan keputihan itu hukumnya adalah menurut al-ashah dimakfu, artinya tidak dihukumi najis, sah dalam keadaan keluar cairan keputihan, sah sholatnya. Seperti itu. Menurut kaul sahih najis, tinggal dipilih. Nah, ini adalah hasil temuan ulama fikih dan dikuatkan dengan temuan ilmuwan kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نغفر زلا نوصل أهلا